tren kalau misal dia masih bergerak dalam channel uptrend, kalian nggak bisa asumsi dia sebenarnya udah masuk di corrective wave-nya, oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi basic to advance tentang elite wave, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, analisa untuk elite wave ini selalu pakai skala logaritma, kalau yang saya gunakan, oke? Nah, terus untuk materi basic banget tentang elite wave, tentang aturan untuk wave satu panjangnya gimana, wave 2 wave 3 itu ketentuannya di mana. Itu, saya ada sumber referensi yang dulu sering saya pakai, yaitu websitenya ini, Elite Wave Forecast di bagian teorinya. Nanti untuk linknya saya udah cantumin di deskripsi, silakan kalian buka. Ini banyak materi tentang Elite Wave, oke. Nah, jadi untuk, aturan-aturan dasar tentang Elite Wave, kalian bisa lihat di sini, oke. Nah, next, untuk, tools-nya sendiri, oke. Kalau Elliott Wave, kalian perlu kuasain yang namanya Fibonacci. Apa aja Fibonacci yang perlu dikuasain, itu pertama itu adalah, Fibonacci retracement seperti biasa, oke. Nah, terus untuk Fibonacci lainnya ekstensi. Nah, apakah 2 ini cukup? Jawabannya ya cukup ya, untuk kuasain 2 Fibonacci ini, udah cukup banget. Tapi kalau bisa lebih ya kenapa enggak kan? Misalnya yang ini, kanal Fibonacci atau Fibonacci channel, oke. Ini juga, sebenarnya sering dipakai kalau menurut saya. Dan satu lagi, ini untuk support aja yaitu, ini, Fibonacci Fan, oke. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk, kita cari wave 2-nya, oke. Nah, jadi, tools-nya pertama, yang pertama itu adalah teori, kalian bisa cek di sini. Yang kedua, tools yang paling penting itu yaitu Fibonacci, oke. Nah, terus untuk tambahannya apa? Tambahannya yaitu indikator, pertama itu kalau saya biasanya menggunakan Ichimoku, oke. Kalau misalnya nggak mau terlalu banyak garis, fokus ke Kumo untuk bantu counting aja, oke. Nah, next yang berikutnya apa? Yaitu stokastik, oke. Yaitu untuk melihat momentum, oke. Nah, jadi, kalau kadang kan ada beberapa yang bilang, "Oh, elite wave itu nggak perlu dibantu sama indikator lain dan sebagainya," kan. Nah, tapi kenapa saya tetap sarankan kalian menggunakan indikator? Karena kalian akan, meng-counting lebih objektif, oke. Misalnya kalian bukan pengguna Ichimoku, kalian biasanya menggunakan EMA, oke. Nah, ya udah kalian ikutin aja EMA. Kalau misalnya harga di bawah EMA, artinya tren itu masih kecenderungannya bearish, oke. Terus kalau misalnya harga di atas EMA, berarti tren masih kecenderungannya, uptrend, oke. Nah, terus next, setelah ini kan materi dasar kita udah tahu aturannya gimana, terus tools-nya apa aja, Fibonacci sama, pakai tambahan ini sebagai indikator tren indikator tren sama indikator osilator untuk melihat momentum. Next, untuk elite wave sendiri, yang perlu kalian kuasai itu yang pertama kali, yaitu mencari titik nol, oke. Titik nol itu, titik nol untuk mulai counting, oke. Misalnya ini. Nah, perlu kalian ketahui, titik nol itu nggak selalu titik paling rendah, oke. Misalnya kayak gini, misalnya, kasusnya harga ini udah naik, terus dia terkoreksi, oke. Dia bikin penan, oke. Terus lanjut naik, oke. Naiknya, 5 wave, impulsif juga, oke. Di mana impulsif titik nol dari penan kan sebenarnya gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Buka setting, gini. Nih, kalau kalau penan, misalnya chart pattern penan kan. Nah, kan sebenarnya, titik nol itu nggak dihitung dari titik paling rendah kan, tapi titik nol adalah titik rejection atau titik memulainya momentum untuk impulsifnya, oke. Nah, adalah di sini, oke. Sebenarnya, untuk akhir dari wave impulsif dan awal dari wave impulsif, biasanya kalau kalian zoom, entah dia sebelumnya korektif yang cukup kompleks atau simple correction, sebenarnya akhir dan awal dari impulsif itu biasanya ada rejection
berupa impulsif ke impulsif, oke? Maksudnya kayak gimana, kayak gini, misalnya ini kan adalah wave korektif, oke? Walaupun dia kelihatan mirip impulsif, tapi ini adalah korektif, yaitu bisa jadi ini adalah wave A, B, C, oke? Nah, wave C ini apa? Wave C ini adalah wave impulsif, oke? Nah, terus next ini apa? Ini adalah wave satu, misalnya ya, ini adalah wave satu, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, artinya apa? Ini adalah akhir dari maksudnya ini adalah awal dari impulsif, oke? Di mana awal dari impulsif ini adalah rejection dari 2 impulsif, oke? Di mana ini impulsif pertama yaitu ini, impulsif bearish, terus impulsif kedua adalah ini nih, impulsif wave satunya, oke? Nah, dari titik nol itu selalu area rejection, di mana ini impulsif dan impulsif, oke? Jadi 2 impulsif yang langsung ini, bergantian, oke? Jadi, biasanya kan, kalau misalnya kalian lihat ya, secara kalau mungkin kalian counting, misalnya, wave korektif itu kayak gimana kondisinya, kayak wave korektif itu biasanya dia agak kacau gerakannya, oke. Nah, cuma sekacau-kacaunya wave korektif, dia akan ada satu impulsif kecil untuk false break misalnya, baru bisa lanjut impulsif, oke. Nah, ini kalau misalnya kalian, belajar tentang, rally based rally, misalnya kayak gini kan. Nah, misalnya ini, rally based rally kan, di mana, gimana pun kalian gambar, dapetin rally based rally, pasti ada satu ekor paling ini, entah di sini atau di sini, oke. Nah, kalau di sini artinya apa? Artinya permulaan wave satunya sebenarnya dari sini, oke. Karena walaupun dia kelihatannya, oh ini rally base-nya kan sampai sini, impulsifnya kan dari sini, oke. Tapi sebenarnya bukan, oke. Karena setelah ini, dia kan ini akumulasi, reakumulasi, terus langsung ini, apa, ada rejection, langsung kenain banyak stop loss, baru langsung naik, oke. Nah, jadi, area nol itu adalah area yang sebenarnya area rejection kuat, oke. Strong rejection, dan itu biasanya akan terjadi ini adalah wave impulsif ke impulsif, oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, impulsif, terus turunnya ini agak korektif, lambat, berarti ini jelas bukan area nol di sininya, oke. Terus naik naik lagi impulsif, tiba-tiba turunnya itu juga impulsif lagi. Berarti artinya apa? Ini bisa jadi area nol, oke. Cuman nol ini itu adalah nol untuk, eee, derajat yang lebih besar atau lebih kecil itu nanti ya, oke. Nah, terus next, invalidation level, yaitu area di mana, kalau misalnya kalian tanda ini, misalnya ini udah nol kan, berarti artinya apa? Invalidation levelnya untuk wave impulsnya adalah di sini, area nolnya, oke. Jadi kalau misalnya wave 2-nya retrace lebih dari nol, artinya, analisa kalian tentang, "Oh ini adalah wave impulsif," langsung gagal, oke. Nah, terus kalau misalnya 2 udah terjadi, terus dia udah mulai bikin 3 dan sekarang mau bikin 4, oke. Bikin 4 kayak gimana, berarti invalidation-nya pertama yaitu di wave 2, oke. Nah, invalidation minornya ada di ujung wave satu. Kenapa wave satu? Karena kalau misalnya wave 4 itu sampai ke wave satu artinya ini bukan impulsif, tapi ini adalah diagonal, oke. Walaupun dia masih sama-sama motif wave, oke. Nah, tapi kalau misalnya, dia di atas ini, invalidation wave satunya minor invalidation, artinya ini adalah, eee, impulsive wave, oke. Nah, terus kadang juga kalian bisa tandai minor invalidation-nya ada di sini, 50% dari wave 3, oke. Di mana, wave 4 itu biasanya nggak retrace ke 50% wave 3. Bukan nggak bisa, bisa jawabannya, cuma jarang banget, oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ada wave 4 yang retrace 50% wave 3, coba kalian recounting lagi, oke. Apakah ini benar-benar wave 4, oke. Nah, kayak gitu untuk nilai invalidation, oke. Nah, next, setelah itu kalian perlu tahu, impulsif itu kayak gimana. Impulsif adalah tren atau harga yang bergerak 45 derajat, ke atas atau ke bawah, oke. Nah, maksudnya 45 derajat itu kayak gimana, kalau misalnya kayak gini kan,
Ini kan kalau saya zoom dikit kan ini jadi landai kan, ini nggak 45 derajat. Terus kalau saya zoom out, kan ini terlalu curam kan 45 derajatnya, oke. Nah, terus masuknya 45 derajat itu kayak gimana, eee menurut saya biar lebih objektif aja, kalian tambahin ini, apa, indikator tren, kalian coba tarik garisnya, oke. Di mana, garisnya ini kalian tarik seharga misalnya ini, kan harga dari ini ke sini kan. Terus kalian coba geser garisnya, nah nih, lihat nih, garisnya sama, Kumo di Ichimoku ini satu arah, oke. Dia nggak terlalu lambat, nggak terlalu pendek, oke. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat ininya, gerakannya, oke. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah gerakan yang 45 derajat, oke. Terus kalau misalnya kayak gini gimana? Nah, ini Kumo, oke. Kumonya kayak gini, terus ternyata pas kalian geser ke harga, harganya tuh gini. Artinya apa? Artinya ini tren, bergerak lebih dari 45 derajat, oke. Terus kalau misalnya harganya landai gini, tapi kumonya lebih tajam, oke, artinya harga ini bergerak di bawah 45 derajat. Itu maksudnya, oke. Nah, jadi bukan berarti gini langsung lebih dari 45 derajat, gini langsung kurang dari 45 derajat, oke. Patokannya ke ini, indikator aja kalau menurut saya, oke. Bisa pakai Kumo, bisa pakai moving average dan seterusnya, oke. Nah, sedangkan, wave koreksi itu pasti ini, gerakan yang melawan arah tren, oke. Misalnya sideway itu artinya apa? Sideway sebenarnya adalah korektif, oke. Misalnya ini kan, ini adalah wave 2, oke. Di mana, ini adalah wave 1, wave 2 di sini dan ada 3 4 5, oke. Nah, di mana kalau kalian lihat, wave 2 adalah wave sideway, oke. Ini adalah korektif, oke. Nah, jadi, korektif itu adalah tren yang bergerak melawan arah tren utama, tapi dia belum tentu harus turun, oke. Dia bisa jadi sideway, oke. Nah, kadang korektif ada yang melebihi ini, yaitu flat correction. Nah, misalnya kayak gini, oke. Nah, next, setelah itu, setelah impulsif dan korektif, terus kita ini ya, untuk mulai counting, pertama yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian pahami, tren akan terus berlanjut, melanjutkan tren sampai ada pembalikan yang jelas, oke? Itu maksudnya kayak gimana? Itu kan Dow teori ya, oke? Jadi kayak gini, saya ini, saya akan counting, ini adalah wave 3, oke? Nah, di mana saya dulunya akan counting ini wave 1, ini wave 2, ini saya counting wave 3, ini wave 4 dan wave 5, oke? Tapi selama harga belum ada menunjukkan pembalikan yang jelas, artinya sebenarnya wave 3 ini belum tentu selesai, oke? Nah, apalagi, kalau saya tarik channel, nah, misalnya kayak gini ya, sebenarnya, kayak gini, kalau saya perpanjang, sebenarnya harga ini masih bergerak di dalam channel impulsif, oke, channel 45 derajatnya, oke. Artinya apa? Sebenarnya selama, harga ini masih dalam uptrend channel, oke, jadi kalian nggak bisa asumsi impulsifnya udah selesai, oke. Oke. Jadi, impulsif itu belum tentu bisa selesai di 5 wave, oke. Kenapa bisa selesai lebih dari 5 wave, artinya apa? Nah ini kan, kan kadang kalian bisa lihat 1 2 3 4 5 ini ada wave impulsif, oke. Nah, jawaban ini adalah impulsif, terus kadang kalau misalnya kalian plus 5 berarti ada 9 wave, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apakah ini impulsif? Jawabannya iya. Kenapa? Karena bisa jadi dia gini, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5, di mana dalamnya adalah wave 1 2 3 4 5, oke? Nah, kayak gini, oke? Terus kenapa plus 4 lagi, oke? Karena bisa jadi, dia agak panjang lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oke? Kalau kayak gini gimana? Bisa jadi dia gini, 1 ini 2 ini 3 ini 4 dan 5 oke? Dan seterusnya. Makanya impulsif itu selalu 5 9
13, terus plus 4 lagi, plus 4 lagi, dan seterusnya, oke. Makanya, tren kalau misal dia masih bergerak dalam channel uptrend, kalian nggak bisa asumsi dia sebenarnya udah masuk ke bearish channel-nya, oke, atau di corrective wave-nya, oke. Sampai ada pergerakan yang bisa menembus, ininya, oke, uptrend channel. Misalnya kayak gini, ini kan saya tarik panjang, oke. Nah, udah nih, selama harga di atas 0,618 Fibonacci channel-nya atau di atas Kumo, eee, wave 3 ini akan selalu naik, oke. Akan tetap lanjut wave 3 sampai dia bisa break, yaitu di sini, oke. Ini adalah break Kumo dan break, Fibonacci 61,8. Artinya apa? Sebenarnya dari sini, yang tadi ini kan adalah wave 1 di sini kan, wave 2 flat, ini adalah 3 sampai di sini, dan ini baru 4 dan ini adalah 5, oke. Nah, kayak gini, oke. Jadi selama harga uptrend masih di atas channel atau di dalam channel uptrend, artinya uptrend impulsifnya itu nggak akan selesai, oke. Sama kasusnya dengan ini, bearish, oke. Ketika harga ini masih dalam bearish channel dan belum ada konfirmasi break, kalian nggak bisa asumsi, "Oh, ini udah selesai." Karena ketika harga udah terjadi di sini, misalnya di sini kan, harga ini sedang di sini, oke. Nah, pertama, ini adalah bearish channel, oke. Kalian nggak bisa asumsi kalau wave 4 sebenarnya benar-benar selesai di sini, oke. Jadi kalian harus anggap kalau ini sebenarnya masih ada kemungkinan, apalagi kalau lihat indikator ini adalah, masih kemungkinan melanjutkan sideways atau, lanjut turun, oke, dan dia masih di dalam bearish channel. Tapi ketika dia udah mulai ini, nah, ketika dia udah mulai break, artinya ini adalah konfirmasi pertama, oke. Konfirmasi pertama yang paling cepat yang bisa kalian dapat, oke. Yaitu dia udah selesai dari bearish channel yang ini. Artinya kalian bisa, "Oh, ini ternyata wave 4 udah selesai di sini." Oke. Emang agak lambat sih, ini udah ketinggalan beberapa hari, tapi ya nggak masalah karena ini adalah konfirmasi wave 4-nya, oke. Nah, kayak gitu maksudnya, oke. Nah, jadi, untuk uptrend dan bearish trend itu akan terus berlanjut sesuai dari Dow Theory. Tren akan terus berlanjut sampai ada tanda-tanda pembalikan yang jelas, oke. Jadi itu berlaku untuk, impulsive wave dan corrective wave, oke. Nah, next untuk divergence kayak gimana? Untuk impulsive wave, ujung dari impulsive wave itu selalu ada divergence. Ingat ya, selalu ada divergence, tapi ada tapinya. Tapi kalau dilihat dari time frame yang tepat, oke? Maksudnya kayak gimana? Saya kayak gini kan, saya akan bilang kalau ini wave 5 misalnya ya, ini wave 5, oke. Apakah ini ada divergence kelihatannya dari sini ke sini? Mungkin ada yang bisa lihat kalau ini ada divergence, kecil tapi, oke, dia turun dikit, tapi harga naik. Tapi kalau misalnya dia, mau zoom out lagi, zoom zoom lagi dari sini ya, sini ke sini, saya tanda dulu, saya zoom di H1 misalnya, mmm, di mana? Misalnya ini kan H1, oh terlalu zoom deh, kalian zoom di H4 sekarang. Nah, ini lebih kelihatan jelas kan, lihat nih, ini adalah wave 1, anggap wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, anggap aja ya, walaupun belum tentu benar, oke. Kalian akan lihat, oh ini ada divergence nih, 3, 4, 5, di mana akhir dari wave impulsif ini ada divergence 3 ke 4, oke. Kalian perhatikan 3 ke 4 ya divergence-nya, oke. Nah, jadi, kalau misalnya kalian, di time frame yang tepat sebenarnya kalian akan ngelihat divergence-nya, oke. Nah, kalau misalnya enggak, berarti enggak kelihatan divergence-nya, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, divergence yang tepat itu dilihat di mana, oke? Divergence yang tepat itu kalau kalian lihat tarikan satu swing itu kurang lebih, kalau tergantung ini ya, kalau saya pribadi satu swing itu kurang lebih di 26 candle. Artinya itu mirip sama Ichimoku, oke. Saya pakai angka-angka Ichimoku. Jadi kalau misalnya satu swing normal itu plus minus 26 candle,
dan swing korektif plus minus 9 candle, oke, sesuai Ichimoku, oke. Sekian materinya, semoga bisa membantu. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.